hukum dari Dokter Oki seperti apa mungkin menanggapi hari ini Heni Sagara menghadiri gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri dan banyak berstatement terkait klien abang nih. Mungkin abang melihatnya seperti apa? Terima kasih teman-teman media udah hadir di kantor saya. Pada prinsipnya kami dari awal Dokter Oki bersifat kooperatif terhadap semua proses hukum atau mekanisme hukum atau laporan polisi yang ada. Nah, terkait agenda hari ini, tadi ada teman media menanyakan kepada saya, bahkan beberapa hari sebelumnya juga selalu menyampaikan tunggu hari Selasa. Sampai akhirnya hari ini diketahui bersama-sama bahwa ada gelar perkara khusus, katanya gelar perkara khusus di Mabes Polri di Biro Wasidik. Nah, kami selaku kuasa hukum Dr. Oki tidak pernah mendapatkan panggilan, tidak pernah mendapatkan surat. Kenapa demikian? Dikarenakan mungkin ya, ini pandangan saya secara hukum, pengalaman saya di kepolisian, orang yang diundang dalam proses gelar perkara adalah orang-orang yang jelas posisinya. Maksudnya jelas posisinya adalah pelapor dan terlapor. Seperti itu. Pendumas dan terdumas. Nah, dalam hal ini karena klien saya bukan sebagai terlapor, makanya mungkin tidak ada undangan. Sehingga posisi kami hanya melihat aja dari teman-teman media. Dan bahkan tadi melihat juga dari rilis dari teman-teman media seperti itu. Karena mungkin laporan polisinya terlapornya dalam lidik sehingga kami tidak berkepentingan atau tidak diundang oleh pihak kepolisian baik Polda Jabar maupun Biro Wasidik dari Bareskrim Mabes Polri. Seperti itu. Oke, Bang, dalam keterangan yang disampaikan HS menyebut bahwa klien abang ada diduga mengalirkan dana 20 juta untuk salah satu buzzer yang ada di Jawa Barat, Bandung. Dan itu udah masuk dalam persidangan. Abang menanggapinya seperti apa? Jadi begini, dalam proses perkara di Polda Jabar, Dr. Oki diperiksa hanya terkait masalah foto yang ada, yang beredar, foto pabrik. Nah, waktu itu saya hadir ke sana. Ya kan, saya sudah menjelaskan bahwa Dr. Oki diperiksa hanya kapasitas terkait hal itu. Terkait tadi yang ditanyakan mengenai uang 20 juta, sejauh ini kita hanya mengamati di persidangan saja, melihat dari teman-teman media. Tapi Dr. Oki tidak pernah mendapatkan surat panggilan terhadap hal itu. Tapi saya bisa mencermatinya seperti ini. Sebagai praktisi hukum, saya mencermatinya adalah setiap keterangan yang ada itu diuji dengan keterangan yang lainnya. Artinya apa? Ketika keterangan itu ada bunyi mengenai uang 20 juta, itu pasti akan dikonfirmasi oleh tersangka maupun terdakwa. Yang saat ini sudah jadi terdakwa ya. Apa kaitan uang tersebut? Apakah semua uang-uang yang masuk dalam rekening tersangka atau siapapun terdakwa itu harus diperiksa? Saya pikir mekanismenya tidak seperti itu. Penyidik menilai hal-hal yang patut dijadikan orang itu sebagai saksi atau tidak menjadi saksi. Nah, sejauh ini Dr. Oki tidak diperiksa di proses penyidikan, penyelidikan, apalagi di proses persidangan. Walaupun ada fakta persidangan mengenai uang 20 juta, itu sudah dijelaskan dengan tersangka. Jadi, bukan kapasitas kami sebagai saya sebagai kuasa hukum atau Dr. Oki sebagai orang yang disebut untuk menjelaskan hal demikian. Karena itu semua sudah diuji melalui proses namanya criminal justice system. Yang mana ada kepolisian, ada kejaksaan di situ. Ketika berkas perkara itu ada, pasti kan dilihat sama kejaksaan. Kalau kejaksaan menilai, oh ini ada petunjuk seperti ini, harus dipanggil orang ini. Nah, itu kita ikuti. Tapi sejauh ini kan sudah perkaranya sampai pengadilan. Bahkan udah sampai proses pledoi lagi saya dengar dari pertanyaan dari media-media itu. Seperti itu. Itu yang bisa saya tanggapi. Terkait yang mengenai yang satu lagi itu yang mengenai Dr. Oki mengenai foto yang diajak collab sama Richard Lee, sudah saya jelaskan juga kan? Dan kami hadir. Kami ingin nunjukin bahwa kalau dipanggil pasti hadir. Dan dipastikanlah setiap orang yang dipanggil kepolisian itu ada panggilan pertama, ada panggilan kedua, ya kan? Kalau penyelidikan tidak bisa upaya paksa. Tapi kalau penyidikan bisa upaya paksa. Ini biar pengacaranya belajar lagi tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, gitu loh. Kenapa? Kalau orang 2 kali nggak hadir dalam penyidikan, itu bisa dijemput paksa. Contohnya apa? Kemarin perkara Karangan Bunga. Salah satu saksi yang diduga pelaku dijemput paksa. Kenapa dijemput paksa? Karena 2 kali nggak datang. AR itu dijemput paksa di kediamannya. Dijemput paksa karena 2 kali nggak datang. Seperti itu. Jadi ya saya menilai jangan lagi lah proses hukum ini digiring-giring dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Jadi kalau orang paham hukum pasti akan ketawa menilai omongan-omongan yang tidak berdasar hukum. Seperti itu. Bang HS tuh menyampaikan bahwa klien abang tuh sempat digeledah rumahnya, itu benar bang atau seperti apa? Ya makanya, kalau memang ada penggeledahan, pasti ada pemeriksaan sebagai saksi. Kamu kan teman-teman media kan menangani masalah seperti hukum ini kan bukan 1 kali 2 kali. Tanyakan dong kepada Polda Jabar. Benar apa pada penggeledahan? Ini kan keterangan yang disampaikan keterangan sepihak aja ini. Ya kan? Saya juga tidak hadir di situ. Yang saya bisa pastikan bahwa penggeledahan itu terhadap rumah Dr. Oki nggak ada. Itu loh. Pemeriksaan terhadap Dr. Oki nggak ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu yang bisa kami rasakan gitu loh. Nah, tapi kan di sana kan ada peran kepolisian, makanya cover both side-nya harus dari pihak kepolisian menyampaikan. Jangan keterangan Henny diadu dengan keterangan saya. Nah, penengahnya siapa yang menilai ini semua? Ya kepolisian. Silakan aja cek di kepolisian. Cuman yang jelas faktanya yang nggak bisa dibantah adalah proses hukumnya sudah sampai ke pengadilan. Artinya apa? Tidak ada nama Dr. Oki. Kalian bisa buka berkas perkaranya perkara ini. Ada nggak Dr. Oki diperiksa? Ada nggak surat perintah penggeledahan? Kalau di berkas perkara itu lengkap, Mbak. Ada BAP, ada surat perintah, semua lengkap. Ketika itu tidak ada, ya berarti emang tidak ada. Cuma ini kan digiring-giring bahwa seolah-olah Dr. Oki udah pernah diperiksa, udah digeledah, kenapa nggak jadi tersangka? Kan lucu. Orang belum pernah diperiksa, apalagi digeledah, mau jadi tersangka. Tadi apa bahasanya tuh dari ada media, salah satu media bilang dalam hitungan jam akan jadi tersangka. Saya mau taruhan. Jam berapa jadi tersangkanya? Emang siapa bisa nentukan orang menjadi tersangka? Diperiksa juga belum. Itu menyalahi KUHP, menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan kepolisian ini dipaksa-paksa menetapkan orang jadi tersangka. Seperti itu. Dan saya juga menyesalkan itu mengenai judul itu semua. Janganlah kita menggaungkan penggiringan opini yang sesat. Seperti itu. Oke, artinya abang menganggap desakan dari HS sendiri yang meminta klien abang menjadi tersangka itu menyesatkan, sangat berlebihan atau gimana bang? Gini, itu haknya dia. Sebagai orang melaporkan itu hak dia. Tapi semua yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Dr. Oki ini belum pernah diperiksa, tapi dipaksa suruh ditetapkan sebagai tersangka. Gimana coba? Kamu nggak pernah diperiksa, tapi kamu sudah jadi tersangka. Kan nggak masuk akal. Seperti itu loh. Itu loh fakta yang ada. Berarti ada unsur dipaksakan. Ya itulah. Kenapa peristiwa gelar perkara di Biro Wasidik terjadi? Karena atas ketidakpuasan pelapor Henny Sagara HS atas laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya. Padahal di postingannya dia juga posting tuh menghadap Pak Kapolda Jabar. Ya kan? Seperti itu. Jadi udahlah, maksudnya jangan juga karena menganggap ini semua bisa diatur dengan semau-maunya. Seperti itu saya pikir. Tapi sejauh ini terkait teror Karangan Bunga sendiri seperti apa? Nah, sekarang saya mau update terkait teror Karangan Bunga. Teror Karangan